Pak Buralimar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, silakan Pak. Kami beri waktu 10 menit. Bapak bisa membagikan kepada kami strategi apa yang dilakukan oleh provinsi tercinta kita ini untuk mendorong pengembangan pariwisata dan juga membangun hub bersama. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Lisa. Saya minta waktu di duluan ya, tidak sesuai dengan rundown acara. Saya mohon izin duluan bicara karena setelah ini saya jam 10 harus menghadiri acara Musda Persatuan Hotel Restoran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Marriott. Jadi jaraknya dari sini lebih kurang setengah jam. Terima kasih sudah diakomodir. Bu Lisa mohon maaf ya, minta dengan Ibu Lisa ini manja dikit, saya minta duluan ya. Nanti Bapak-bapak Kadis Kabupaten Kota lebih spesifik lagi yang menyampaikan beberapa arahannya atau beberapa sambutannya. Yang kami hormati, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Konsulat Jenderal RI ya di Songkhla, Bapak Fahri Sulaiman. Mohon izin Pak, salam kenal dari kami Buralimar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Mohon izin. Kemudian Bapak-bapak Kadis dari Bintan, Kadis Pariwisata dari Bintan, Batam, Tanjung Pinang dan Lingga yang hadir pada kesempatan ini. Pak sahabat saya Pak Grup General Manager Bintan Resort Cakrawala, Pak Wahab dari Singapura yang sekarang masih menjalani karantina. Mudah-mudahan tidak dikarantina selamanya Pak ya, 14 hari aja. Kemudian Ibu Lisa dari Al Ahmadi Enterprise Center yang luar biasa, sudah kami kenal cukup lama, 20 tahunan, yang care, peduli terhadap perkembangan pariwisata, UMKM, dan sektor-sektor lainnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, narasumber yang lain dan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, kami langsung aja, kami sudah ngasih tadi bahan ya, kalau bisa di share screen ya. Mungkin sudah dikasih Pak Ibu Lisa ya, kalau bisa ya. Oke, kita pakai tagline saja Kepri Bangkit, agar pariwisata Kepri Bangkit. Kita tahu kalau bukan Kepri Bangkit atau pariwisata Kepri Bangkit, sektor-sektor lainnya tidak akan bangkit. Karena sektor pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar kepada beberapa sektor lainnya, antara lain hotel, restoran, transportasi, UMKM, dan lain-lain. Lanjut, saya kalian 10 menit. Target dan saya kami tidak muluk-muluk. Tingkat capaian kita 2019 2,8 juta wisman masuk melalui ke Kepri melalui pintu masuk yang ada di Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Ini target-targetnya terlampaui. Lanjut saja Mas, Mbak. Ya, ini beberapa informasi terhadap perkembangan pariwisata di Kepri. Bagaimana terdampaknya, kita lanjut aja Mbak. Jadi udah tahu semua. Lanjut. Next ya. Lanjut Mbak, terus wismanya saya tak perlu, kita akan terpapar lebih kurang 84% minusnya kalau dibandingkan yang lain. Di bawah lagi Mbak, bawah. Ya. Satu lagi turun lagi ya. Dari satu. Mohon izin. Ini 3. Terus dari bawah, terus Mbak dari 1 tadi. Ayo kembali ke nomor 1 Mbak. Halo. Terus. Jangan ini ya. Lanjut. Next. Oke. Aduh. Ada yang satu tadi Mbak. Udah. Lagi. Tadi. Aduh. Di atas Mbak, nomor 1 tadi. Setelah itu strategi kami tadi, mohon izin.
Terlalu cepat, Mbak, terlalu cepat. Mohon izin. Mohon izin terus tadi di atas. Halo, Mbak. Nih. Ya. Terus. Wah, balik lagi ke belakang. Pak Buralimar, apakah masih berada di di Zoom atau lagi sinyalnya terganggu? Ya, oke. Mbak, bisa kita mulai, Mbak? Halo? Udah. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak Buralimar, silakan. Oke, mohon izin. Yang pertama, strategi kami adalah pemberian insentif kepada pelaku pariwisata yang ada di Kepri dalam bentuk manajemen, pelatihan, pemberian sembako, dan lain-lain, itu untuk membangkitkan semangat kawan-kawan pelaku pariwisata. Kami diarahkan untuk melakukan dua hal, yang ini pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk wismanya kami spending sementara karena pintu-pintu atau border dari negara luar masih tertutup. Lanjut. Yang kedua, fokus pada pariwisata lokal. Ini sesuai dengan arah Pak Menteri, berwisata dalam negeri. Kita pakai paket-paket wisata antara kabupaten kota yang ada di Kepri maupun antara provinsi yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya Kepri bisa siap menerima wisatawan Nusantara yang memang setiap tahun lebih kurang 5-7 juta. Ini strategi kami. Kita perkuat wisatawan lokal dengan tagline kita adalah mari berwisata dalam negeri. Lanjut. Yang selanjutnya adalah kami memberi dukungan terhadap event-event yang dilaksanakan oleh beberapa institusi pariwisata, baik asosiasi maupun event organizer. Ya, kita sudah melaksanakan sejak bulan Januari sampai sekarang lebih kurang 15 event sudah dilaksanakan. Saat ini juga kita melaksanakan event di mall yang namakan Ngamen di Mall. Tadi malam juga kita buat event musik musisi Kepri, khususnya di Tanjung Pinang. Lanjut, kita memberi semangat kepada mereka untuk berkiprah, karena 1,5 tahun mereka tidak dapat job, Pak. Jadi terpapar semua, sound system tidak dipakai, tenda tidak dipakai, dan lain-lain. Stop. Ya, itu. Yang selanjutnya adalah prioritas kami Kepri sampai saat ini vaksinasi sudah berjalan. Vaksin pertama lebih kurang 80%, vaksin kedua lebih kurang 50%. Target kami sampai akhir tahun Kepri seluruh penduduknya tervaksin, maupun vaksin pertama maupun termasuk juga vaksin kedua. Baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Yang kedua, pemberian sertifikat CASC yang sedang berlangsung. Kemarin sudah tercatat 252 hotel, restoran, rumah makan. Ini kita tambah lagi lebih kurang 200 lagi. Nanti sedang berjalan di Bintan dan di Batam. Lanjut. Informasi selanjutnya yang keempat adalah travel bubble. Kerjasama kita dengan pihak Singapura, khusus Singapura, Pak. Mohon maaf karena Malaysia belum ada pembahasan. Kita sudah melaksanakan, Pak Wahab nanti menjelaskan, hampir 20 kali Zoom meeting ataupun tatap muka membahas tentang travel bubble ini. Kita sudah banyak konsep yang kita telurkan.
sudah ada draft MOU yang dibawa oleh Kementerian Luar Negeri kita untuk dibahas dengan pihak Singapura. Nanti Pak Wahab lah yang menjelaskan, saya hanya umum-umum saja, beliau lebih ahli daripada saya. Kita sampai bahkan pembahasan yang dinamakan micro blanket bubble, spesifik lagi, turunan dari triple bubble. Lanjut. Itu mungkin beberapa strategi kami. Banyak yang kami buat saat ini, kita buat event-event kecil, kami beranikan. Alhamdulillah tingkat COVID kita menurun, sejalan dengan penurunan COVID kita buat event-event. InsyaAllah nanti bulan November, Desember kita coba bikin event-event internasional agar mereka datang lagi. Untuk triple bubble, mohon Bapak Ibu, nanti Pak Wan Rudi ada juga di belakang, Kepala Dinas Wisata Bintan. Kita uji cobanya, pemerintah pusat maunya di Bintan. Dari 3 tempat, 3B, Batam, Bintan, Bali. Yang target pertama aja dah di Bintan. Kenapa di Bintan? Bintan itu khususnya di Lagoy, sudah siap dengan protokol kesehatannya. Baik penyediaan genos, PCR maupun antigen. Mereka sudah punya klinik tersendiri, bekerjasama dengan RSKI Kalang dan Rumah Sakit Provinsi, Umum Provinsi. Yang kedua, mereka kita di Lagoy maksudnya menerapkan yang dinamakan pemakaian Blue Pass untuk karyawannya bisa dimonitor tracking dan tracingnya. Apabila terpapar akan kelihatan close kontaknya dengan siapa dalam waktu 15 menit selama 2 hari ke belakang dengan jarak 3 meter. Ini akan kita terapkan nanti apabila turisnya datang. Lanjut. Ini arahan Pak Menteri, kita siap membuka koridor triple bubble, tapi arahan sementara kita berwisata dalam negeri, tapi kita terus menerus, insya Allah bulan Oktober ini saya yakin secara berangsur turis Singapura akan datang ke Lagoy, mungkin seminggu 100 orang, 50 orang, yang jelas datang duluan, lihat kesiapan kita dalam penanganan COVID ini atau penanganan CSC ini. Kemudian arahan dari Pak Gubernur, kita berharap sektor pariwisata yang mendukung sektor ekonomi agar bangkit segera dan bisa memberikan efek yang lebih luas kepada sektor-sektor lainnya. Ya, kita berharap sektor pariwisata tetap bangkit. Ya, kita semangat. Tidak ada kata tidur, tidak terlalu banyak di rumah, kita cari rezekinya di luar. Rezeki itu bisa 2 datangnya, 1 dijemput, 1 datang sendiri. Tapi yang datang sendiri itu biasanya orang-orang soleh itu. Orang-orang seperti kita yang kurang soleh harus cari di luar gitu. Lanjut, ini ya satu lagi, ini terakhir kami sampaikan Mbak Yulisa, ini pas 10 menit ya. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kepri berulang kali rapat, itu saya sampaikan dengan berbagai pihak dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kumham, Dirjen Imigrasi, Kementerian Pariwisata Ekraf, Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomian, dan pihak-pihak lainnya, bahan dari IDB Singapura, dari STB Singapura juga kita berkali-kali, nanti Pak Wahab bisa jelaskan bagaimana kita berbuat tetap semangat agar wisatawan kita mancanegara baik dari Singapura, pintu utamanya Singapura karena ekspatriat dari asing itu bekerja Singapura, datang ke Kepri beramai-ramai, jangan takut, saya jamin Kepri sudah aman. Penularan COVID kita sudah di bawah 10 orang, Pak. Kemarin hanya 27, sekarang Batam itu paling tinggi 2 orang, 3 orang. Kepri di bawah 20 setiap harinya. Jadi kita herd immunity kita sudah mulai tercapai dengan vaksin-vaksin yang kita lakukan. Saya rasa demikian. Saya mohon izin tidak bisa diskusi, Pak. Nanti kawan-kawan saya ada Pak Wahab, ada Pak Rudi yang lebih ahli spesifik, ada Pak Kadis Lingga, ada dari Batam nanti. Kebetulan Pak Ardi bersama saya, beliau mewakili sebelah. Kami berbagi tugas, Pak. Bu Lisa, mohon izin beberapa hal. Kalau ada apa-apa yang bisa kami tampung, kami nomor di HP kami siap, Pak. Di HP kami, WhatsApp kami 0811 691414 0811 691414. Siap bekerja sama, siap memberikan informasi terhadap perkembangan sektor pariwisata yang ada di Kepri. Lebih kurang saya mohon maaf, saya izin meninggalkan Zoom meeting ini.
Salam sehat selalu, salam hormat untuk kita semua, terutama Pak Konsulat ya di Songkla, Ibu Lisa, mohon izin, mohon maaf betul, bukan sok-sok. Kami memang ditugaskan luar biasa hari ini, dah 2 hari ini, kami mohon maaf lahir batin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buralimar sudah hadir bersama kita dan juga sudah memberikan pemaparan untuk kita semua seperti apa Kepri menyiapkan diri untuk